Di sini terjadi pengkhianatan dan pembunuhan terhadap aparat penegak Pancasila oleh gerakan PKI Muso tahun 1948. Lokasinya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ada di wilayah Goranggareng, Magetan, Jawa Timur. Dan kita mau menuju pabrik gula yang konon pernah terjadi, yaitu penyekapan warga juga para tokoh yang ada di wilayah Magetan ini untuk dimasukkan ke sumur tua atau sumur neraka orang menyebutnya ya, yang ada dibawa ke yaitu tempatnya Monumen Suco, ada yang di sumur desa yang kedua itu. Nah teman-teman, kita mau mereview perjalanannya, kita menuju ke pabrik gula yang ada di wilayah sini. Yuk, bagaimana penelusurannya, kita ikuti, let's go, go, go. Oke para sahabat ya, kita ada di wilayah Goranggareng dan kondisinya seperti ini sekarang. Tentunya beda pada saat masa dahulu, sekarang rame banget teman-teman Goranggareng. Nah seperti ini. Oke. Dan di sini ada satu monumen, yaitu Monumen Pancasila orang menyebutnya. Dan kita nanti melakukan review menuju pada pabrik tebu Goranggareng ya, atau pabrik tebu Rejosari ya. Dan ini desanya. Gerbang Desa Rejosari. Nah, ini. Ya sahabat ya. Selamat datang Kelurahan Rejosari. Nah, dan kita terus jalan menuju pada pabrik tebu Goranggareng. Nah, situasinya seperti ini. Sekarang sangat ramai ya. Ada penjual buah-buah dan sayuran di tepi jalan seperti ini. Oke sahabat yang budiman, kita lanjutkan. Dan nanti di depan kita bisa mereview lokasi yang ada di pabrik tebu Goranggareng ini. Oke, kondisinya di pagi hari seperti ini. Hiruk-pikuk juga ramainya lokasi di depan pabrik tebu Goranggareng. Oke sahabat, dari sini nah, tentunya di depan adalah merupakan satu tempat mengumpulnya atau terkumpulnya para sekapan yang ada di sini.
pelan. Oke, kita mendekat pada lokasi pabrik tebu, pabrik gula Goranggareng. Di sini disebut sebagai Desa Rejosari. Nah, penyusunan kita seperti ini. Tentu sudah beda atau beralih corak dan warna ya. Dulu sangat mencekam di sini ya. Oke, sahabat. Kanan. Nah, seperti ini, hati-hati ya. Oke, sahabat ya. Nah, sahabat yang budiman, kita ada di depannya pabrik tebu Goranggareng. Nah, dan kita ini ada di Masjid At-Taqwa. Di dalamnya ada Masjid At-Taqwa Rejosari, juga basis kantor PG Rejosari. Dan di sini ada kereta yang sudah lama ini kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, ini ada Sinergi Gula Nusantara, pabrik gula Rejosari. Nah, teman-teman, di sini dulu dikumpulkannya para tawanan, sekapan daripada anggota PKI, dimasukkan ke gudang sini dan dibawa gerbong menuju ke sumur neraka atau monumen Suco yang ada di belakang pabrik tebu arah ke kanan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke, sahabat yang budiman ya. Ini kita ada di lokasinya. Wah, gawede. PG Rejosari. Nah, ini pintu masuknya di sini. Oke, sahabat yang budiman, ini ada tamu melapor ke Pak Satpam gitu ya. Jadi ini karena cuacanya panas, ngelak banget. Oke ya, sahabat yang budiman, ini ada tulisan stop, tamu harus melapor. Artinya setiap tamu yang masuk sini harus melapor dulu ke Pak Satpam. Apa tujuannya begitu? Mungkin ada apa wisata atau mungkin ada sesuatu yang ditemui. Permisi Bapak. Pak, ngapunten Pak. Dari Mojokerto Pak, mau jalan-jalan sini ke kanan gitu, di belakang gitu loh Pak. Mau melihat itu loh, apa sumur Suco atau apa gitu, desa apa tuh di sana itu loh, monumen Suco dan monumen Pancasila. Iya, dan monumen apa Pancasila Rejosari itu ada ya, monumen apa Pak? Pancasila Rejosari. Tempatnya di mana Pak yang Rejosari ini? Lewat sini bisa, lewat sana bisa. Oh, lewat sini? Sini. Ya sini, belakang sini ya. Nanti ada rel banyak itu. Iya, belok kanan terus. Belok kanan. Nanti sebelah barat lapangan, terus ke utara. Baratnya SD itu. Oh, namanya monumen Pancasila. Cuma Desa Rejosari. Oh, Rejosari ya. Pak ngapunten, mohon izin Pak. Nggih, ngapunten. Monggo. Ben ngelak. Nggih, suwun. Monggo Pak. Iya, sahabat budiman ya. Pak, ini kok lama gue. Kowe gawedhe ngene Pak. Pohon karet. Oh ya, seperti ini ya teman-teman. Dan kita menuju ke lokasi, sudah izin tadi. Pohonnya gede. Nah, ini dulu menyimpan satu tragedi di sini. Jadi orang-orang di sini, tokoh-tokoh itu dikumpulkan di wilayah sini ya, di PG Rejosari atau pabrik gula Goranggareng ya.
Kalau kita cium dari aromanya, mungkin ini lapangan depannya ya. Jadi ada tokoh juga para pemuda yang dikumpulkan atau target daripada PKI mengumpulkan tokoh itu mungkin di sini ya tempatnya. Ini lapangan yang paling lebar. Terus nanti kita telusuri seperti apakah pabrik gula Gorang Gareng ini lewat sebelah kanannya. Ayo teman-teman ya. Oke sahabat. Nah penelusuran kita seperti ini. Nah, kita masuk pabrik gula Gorang Gareng. Nah lewat sini. Wah, mungkin di sini kalau kita melihat aromanya atau bau mistisnya, sepertinya dikumpulkan di depan sini. Nah, terus kisahnya itu diangkut ke dalam kereta gerbong Kertapati, dibawa ke wilayah apa itu? Wilayah apa? Terus wilayah Monumen Suco teman-teman. Nah seperti ini jalannya, dan nanti kita tunjukin kepada teman-teman seperti apakah lori-lorinya juga masih ada sampai sekarang. Nah ini disekap di bagian mana kita belum tahu, tapi teman-teman yakin di sini lokasinya. Kalau menurut keterangan dari Bapak Security, ruangan-ruangan yang dulunya dibuat sekap itu sudah tidak ada. Dan kita tinggal menelusuri kisah-kisahnya saja. Oke, ngeri teman-teman. Pabriknya seperti ini. Nah, itu ada tahun 1939 yang itu, yang paling tua mungkin ya. Oke, sahabat ya. Nah ini ya kita coba ke sini. Nah, ini ada beberapa bagian daripada lori-lori yang pernah berfungsi sejak zaman dahulu di sini ya teman-teman. Seperti ini kondisinya, situasi tempat dan lokasi yang ada di pabrik Gorang Gareng ya teman-teman. Itu ada lori, mungkin keretanya itu dari sini juga, kereta Kertapati itu sahabat ya. Nah. Oke sahabat yang budiman ya, penelusuran kita nyampe ke pabrik tebu Gorang Gareng ini di belakangnya, dan satu-satunya jalan yang keluar dari pabrik itu ya sini. Ada kemungkinan dulu dikumpulkan di depan sana, terus di sini juga bisa dimasukkan gerbong Kertapati yang ada di Monumen Suco yang masih ada sampai sekarang. Nah menurut berita ya teman, menurut info yang kita dapatkan dari Pak Security tadi, di sini pun ada monumen Pancasila yang ada di belakang sekolahan SD. Nah, nanti kita belok ke kanan ya. Sini. Coba kita sambil melihat ya, ini sudah lama ini. Apa itu bentuk daripada tempat ini ya teman-teman. Jadi gerbang Kertapati yang meluncur dari pabrik tebu ini, yaitu para tawanan daripada PKI dimasukkan di satu gerbong dan dibawa ke satu monumen Pancasila ini. Nah, seperti ini. Dan ini relnya ada 1, 2, 3, 4 arah. Oke sahabat ya. Ini. Coba yuk kita menelusuri pada tempat dan lokasi yang lain yang kita ada info monumen Pancasila. Nah ini termasuk wilayah daripada Pak permisi, ngapunten, mohon tanya Pak permisi, yang ada monumen Pancasila Pak letaknya di mana? Pancasila ini lurus. Nggih. Lurus nanti
belok kanan, kanan kira-kira 5 meter, belok kiri. Itu langsung ketemu Monumen Pancasila. Pancasila nggih. Tempatnya dulu apa? Pembantaian PKI ya. Dari mana Mas? Dari Mojokerto Pak. Memang sengaja cari kisah-kisahnya begitu. Di pabrik tebu apa ini? Pabrik gula Rejosari. Terkenalnya Gorang Gareng napa-napa ngoten? Yang Gorang Gareng bisa. Oh, lah nggih terkenalnya pabrik tebu Gorang Gareng ngoten. Tapi aslinya desanya Rejosari. Rejosari, ikut nama desa nggih. Nggih. Jadi Pegi Rejosari. Ini Pegi Rejosari yang kisahnya itu para tokoh ditaruh di sini dan di masukkan gerbang menuju ke sumur tua yang ada monumennya di sana itu, desa jauh itu mana? Ya, Bendo ya, kecamatan Bendo itu ya. Kisahnya seperti itu dan kita menelisik sampai sini terus tanya kepada Bapak yang tampan-tampan ini menuju ke Monumen Pancasila ngeten Pak nggih. Pak matur sembah nuwun monggo. Ngapunten. Iya, kita lanjutkan teman-teman ya. dekat SD Pak. Nggih, suwun Pak. Ya. Ya seperti ini ya. Oke, sahabat yang budiman ya. Kita mendapatkan info dari bapak-bapak tadi. Pak Koramil dan Pak Security yang jaga di wilayah sini. Nah, ini ada Gang Glatik RT 6. Nah, ini terus Salam Merah Putih ya. Ini terus sana ya. Kita ini ada info dari Bapak Koramil tadi ke depan, terus ke kanan, terus ke kiri. Katanya di belakang sekolah SD gitu. Sahabat yang budiman, yuk kita lanjut. Sahabat yang budiman, kita nyampe ke tempat pembantaiannya. Ini ke kanan. Oke, sahabat ya. Seperti ini kita menelusuri kisah-kisahnya pembantaian D30 SPKI yang ada di sini. Pabrik Gorang Gareng. Mana ya? Sekolah SD Mas? Tanya lagi mungkin ya. Sekolah SD, belakang sekolah SD ada Monumen Pancasila. Loh, kok keluar lagi Mas? Oke sahabat, ini ada tikungan kecil dan ada besi-besi berdiri dari rel dan ini menuju ke kiri ya, ke kiri ini ada jembatan rel juga ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita menuju ke monumen ya yang ada di wilayah Rejosari. Oke sahabat ya, kita menuju ke sekolahan SD Rejosari. Nah, di depan itu adalah desa Rejosari sama dengan yang di belakang kita. Nanti kita ada info dari Bapak Koramil tadi, ada SD Rejosari dan di sebelahnya SD gitu. Oke sahabat, seperti ini penelusuran kita mencari jejak-jejak kisah pada zaman yaitu G30 SPKI yang pernah ada pembantaian di lokasi sini.
di belakang sekolah SD atau di samping. Itu mungkin itu di sebelah kanan itu mungkin ya. Ada kayak bangunan sekolahan. Monumen Pancasila. Ya, pintu masuk ini. Ya, depan ini mungkin ya. Oke, sahabat ya. Kita masuk di sekolah SD Rejosari. Mohon izin, amat. Wah, ada sepeda motor ya. Nah, kita masuk di sini ya, teman-teman. Oke, ini monumennya ya. Oke, ini adalah sekolah SD ya. Sekolah SD yang dimaksud ada di tengah-tengah tebu ini ya. Dan kalau kita melihat tempat pembantaiannya di sini, teman-teman. Wah, masih berbau wah, menegangkan juga ya. Mas ya, seperti ini lokasinya. Nah, ini adalah monumen Pancasila yang ada di lokasi sini, sahabat ya. Ya, inilah salah satu monumen yang ada di. Oke, sahabat ya, kita memasuki monumen Pancasila yang dekat dengan pabrik tebu Gorang Gareng, yang banyak kisah di situ. Pernah dikumpulkan satu ormas ataupun para tokoh yang ada di pabrik tebu Gorang Gareng, terus dikirim ke lokasi Monumen Suco. Dan ada yang di sini juga tempat eksekusinya. Oke, kita masuk. Nah, oke, sahabat ya, ini biasanya ada bendera Sangsaka merah putih ya. Kita hormat. Nah, ini kita bisa melihat, mereview bagaimanakah kisah-kisah yang ada di sini. Oke, sahabat yang budiman ya, kita tunjukin di sini terjadi pengkhianatan dan pembunuhan terhadap aparat penegak Pancasila oleh gerakan PKI Muso tahun 1948. Lokasinya di sini. Gitu. Maka di sini dikenang dengan sebutan Monumen Pancasila, ya. Dan di sini ada relief-relief yang menyebutkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita dari kanan ini. Ya. Ya, ini ada daftar nama korban pembunuhan. 1. R. Ismiadi Durjat Kasyoto Subianto Kolis Sukir M. Sudiryo, sampai pada angka ke-23 sampai Kiai ada juga, Kiai Malik, Kiai Nurun, Kiai Muhammad Nur, ditambah 114 orang. Dan tempat lokasi ini pembunuhan: 1. Sumur Suco, 2. apa lagi, Cigrok Kenongo Mulyo, 3. Pojok Kawedanan, 4. Batokan Banjarjo, 5. Bogem Kawedanan, 6. Dijenan Ngadirejo. Ini tempat-tempatnya seperti ini. Dan sedikit kita gambarkan, teman-teman ya. Mohon izin kepada lokasi ini ya. Ini kok gembuk masih, Mas? Wah. Ya, ini kita masih ada satu gambaran kecil ya. Mungkin bisa diulang dari sana gitu sih gitu. Oh, kita bersihkan ya Mas ya sebelumnya. Mohon maaf, kita bersihkan dan
Mas dari sana kameranya ya. Oke, nah, kita bersihkan dulu seperti ini biar nampak jelas ya. Ya, kita bersihkan. Oke, ini reliefnya seperti ini teman-teman. Wah, ngeri, orang diberondong kayak gini. Nauzubillah min dzalik. Dan ini ada sabit ya, yang babat orang sampai terjungkal-jungkal begini. Wow, wah, ini gambaran darah mungkin tercecer ya, karena berwarna kuning dan dimasukkan kereta. Ini jelas ya. Ini Om, sini Om ya, ini dimasukkan kereta ya, masukkan kereta. Ada berapa orang, ini cuma simbolis saja. Dan wah, gambar keretanya masih ada gini. Amit tak batuk ya, cek api. Nah, kayak gini. Dan sini nampak ada lagi. Wah, ini kayak di apa ini, masjid atau rumah apa gitu loh. Oh, sampai ditusuk-tusuk tombak kayak begini. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wah, mantap banget. Ini sebagai reliknya ya, sahabat ya. Ini yang ini merusak, ini tak ambil saja ya, Amit. Ambil ya ini. Nah, ini ada lagi ya. Tak bersihkan dulu ya, kayak gini. Wah, ini senjata-senjata tajam semuanya, membabi buta. Nah, dan ini ada tulisan ya, kami bacakan, kenang-kenanglah kami. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kalaulah lagi uang, tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tahu kami tidak lagi bisa berkata, kalaulah sekarang uang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sedih, jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kenang-kenanglah kami, teruskanlah jiwa kami. Ya, ini Khairul Anwar, pencipta daripada ini. Oke sahabat, ya ini. Nah, sahabat yang budiman ya, tentunya kita harus tak luput mendoakan bagaimana para karya, para pejuang kita yang pada waktu itu telah yaitu menegakkan Pancasila. Yuk kita doakan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selalu kita doakan semoga bangsa kita, negara kita tetap ayem, tentrem, tetap gemah ripah loh jinawi, dan bagaimana nanti juga tidak ada satu kekisruhan yang seperti dahulu. Oke teman-teman, selamat mengikuti video kami. Terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman menjadi orang-orang yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go!